Salam sejahtera saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Saudara makan kenyang hari ini? Puji Tuhan. Pasti ada juga yang makan enak hari ini. Saudara, saya terus berdoa supaya saudara terpelihara dalam kemurahan dan kebaikan Tuhan. Saudara-saudara, hari ini saya ingin berbagi cerita dari bagian bumi yang lain. Ini kisah yang diangkat oleh BBC pada Kamis 30 April 2020 yang lalu tentang seorang perempuan janda 8 orang anak. Ibu ini bernama Penina Bahati Kitsau. Nah, Ibu Kitsau ini berpura-pura memasak untuk menenangkan anak-anaknya yang menangis karena kelaparan. Dia yang setiap hari menjadi buruh cuci di kawasan yang dekat dengan tempat tinggalnya, tiba-tiba kehilangan penghasilannya karena pemilik rumah memang tidak mengizinkan lagi dia mencuci di rumahnya. Sumber penghasilan satu-satunya ini tertutup bagi dia, dan hari itu dia harus berpura-pura memasak supaya anak-anaknya merasa tenang, dan dia di dalam benaknya berharap anak-anaknya itu tertidur sembari menunggu masakan itu matang. Tetapi saudara-saudara, yang terjadi justru sebaliknya, anak-anaknya tambah menangis karena mungkin perutnya sudah sangat lapar dan tidak tertahankan lagi, ingin makan sesuatu untuk mengisi perutnya. Nah, tangisannya ini saudara-saudara yang semakin keras membuat tetangganya datang dan melihat apa yang terjadi dan apa yang dilakukan oleh Bu Kitsau ini. Mereka melihat Ibu Kitsau yang berpura-pura memasak batu itu. Saudara-saudara, kisah ini kemudian diangkat oleh media di sana dan menggugah hati banyak orang, menyentuh hati dunia, sehingga Bu Kitsau ini menerima banyak bantuan. Ketika menerima bantuan, Ibu Kitsau ini mengatakan bahwa ini sebuah keajaiban di dalam kehidupannya. Dia sama sekali tidak pernah menduga akan banyak orang yang murah hati, yang dermawan, yang membantunya. Ini sebuah keajaiban. Saudara-saudara, saya ingin membacakan sebuah ayat Alkitab dari Mazmur 107 ayat 15 untuk kita semua. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Saya ulangi saudara-saudara. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, kasih setia Tuhan. Karena perbuatan-perbuatannya, perbuatan Tuhan yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Saudara-saudara, kita yang masih kenyang dan masih tercukupi, masih punya sesuatu untuk dibagi, kita saat ini diajak untuk menghadirkan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan di hidup orang-orang yang memerlukan. Gereja di tengah pandemi corona ini masih tetap terus melayani, dan bahkan lebih banyak lagi melayani orang yang memerlukan. Oleh karena itu saudara-saudara, malam hari ini jangan tidur nyenyak, jangan mimpi indah, jangan lelap dengan tenang. Kalau saudara yang masih mampu melakukan sesuatu, yang masih mampu menghadirkan perbuatan ajaib Tuhan di hidup sesama kita, tetapi tidak atau belum melakukan sesuatu, belum menolong sesamanya, jangan tidur nyenyak, jangan lelap dan mimpi indah. Berbagilah, bermurah hatilah. Inilah saatnya. Inilah kondisi yang sulit yang dihadapi oleh seluruh umat manusia. Dan saudara dan saya punya kesempatan
untuk menunjukkan kasih setia Tuhan dan perbuatan ajaib Tuhan di hidup saudara kita yang membutuhkan. Jangan lupa, berilah persembahan kepada Tuhan supaya gereja yang masih tetap dan terus melayani dapat semakin luas melayani saudara-saudara kita yang membutuhkan. Tuhan memberkati saudara, Tuhan mencukupkan kehidupan saudara, bahkan ketika saudara pun membagi apa yang ada pada saudara, Tuhan yang akan menggantikannya, Tuhan yang akan memberikan berkat-Nya bagi saudara. Jangan takut, jangan khawatir, jangan merasa ketika berbagi, merasa menjadi kelak atau esok atau bulan depan saudara tidak tercukupi. Tuhan akan mencukupkan hidup saudara. Selamat berbagi, selamat menghadirkan perbuatan ajaib di hidup orang-orang yang memerlukan. Tuhan memberkati. Amin.